em, bisa join. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Siti untuk dimulai. Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti, apa sudah masuk? Ya, Cak. Cak. Ya, baru Bu Siti. Bu Siti. Assalamualaikum sebentar. Assalamualaikum sebentar. Bu Siti mungkin udah bisa dimulai, Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mohon bisa segera dimulai karena waktunya sudah jam segini. Baik, mohon maaf ini karena memang jaringan dan sinyal yang terkendala oleh jaringan. Insya Allah kita mohon maaf sekali jadi menunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan rekan-rekan semua, Bapak Ibu, menggantikan Ibu Cici tentunya. Kebetulan Ibu Dokter Cici hari ini sedang ada kegiatan di dinas. Mohon maaf keterlambatan untuk bergabung, sehubungan tadi sudah dicoba beberapa kali, hanya sinyal terkendala. Insya Allah hari ini sesuai dengan tema yang
disampaikan oleh Ibu Dr. Cici, saya akan mencoba menyampaikan atau mencoba sharing bersama dengan rekan-rekan semuanya, bersama ibu-ibu yang luar biasa. Saya berkenaan dengan tema yang di-share-kan kemarin, pola pendidikan anak di era digital. Izin saya share screen sebentar. Baik, sudah tampil. Mendidik anak di era digital. Tentu saja ini materi yang sejogjanya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cici. Bisa hanya memang kebetulan mendadak ada kegiatan, sehingga insya Allah saya coba untuk sharing bersama dengan semuanya. Baik, mendidik anak tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kita itu amat sangat berteman dengan yang namanya digital, baik itu gadget maupun yang lainnya. Kita coba simak dulu sebentar. Oke, tadi sedikit gambaran bagaimana anak-anak kita amat sangat ketergantungan dengan yang namanya gawai. Tugas orang tua adalah mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Kita sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era-era ke depannya? Karena tentunya kita sebagai orang tua ini harus siap untuk menghadapi anak-anak kita, menghadapi zaman yang akan anak-anak kita lalui. Kemudian manfaat. Kita mengetahui bahwa amat sangat banyak sekali manfaat dari media elektronik itu gitu ya, amat sangat banyak sekali. Di antaranya di banyak negara maju teknologi digital telah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran. Saat ini pun di Indonesia dengan adanya pandemi itu, maka pembelajaran itu sudah sangat amat sangat tergantung oleh teknologi yang ada. Nah, kemarin itu kita dengan daring gitu kan, anak-anak dikenalkan menjadi bagian gitu. Nah, kemudian pembelajaran berbasis pada teknologi elektronik atau e-learning. Nah, kita saat ini anak-anak kita itu sudah berbasis pembelajaran itu sudah berbasis pada teknologi elektronik. Kemudian termasuk juga perpustakaan. Selain memudahkan dan efisien,
Sekian banyak data dan sumber belajar, baik buku, jurnal, maupun karya ilmiah bisa tersimpan atau setidaknya terkatalogisasi secara digital. Jadi sekarang itu sudah hampir semua sudah menggunakan teknologi. Kemudian caranya itu sangat memungkinkan menjadi sarana pengembangan diri karena pertukaran pengalaman dan pengetahuan, gitu ya. Nah, hal ini juga sangat membantu kita untuk mengembangkan diri, bertukar pengalaman dan pengetahuan melalui dengan teknologi. Kemudian fungsinya adalah sebagai media komunikasi. Media digital menjadi sarana bersosialisasi dengan teman secara online, lintas batas hingga memperluas jaringan pertemanan. Teknologi ini sangat kita rasakan ya, rekan-rekan semuanya. Dengan adanya teknologi ini kita bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang sangat jauh gitu ya, bisa berkomunikasi, bisa bertukar pengalaman dengan orang-orang yang atau teman-teman yang tidak bisa terjangkau oleh kita secara online gitu, tidak terbatas pertemanan dan sangat memperluas jaringan pertemanan. Nah, namun ada hal yang harus kita waspadai gitu. Ada hal yang harus kita waspadai. Apa saja sih yang harus kita waspadai? Ini sayangnya tidak semua pendidik, tidak semua orang tua dan masyarakat memahami atau bahkan memiliki keterampilan dalam penggunaan media digital. Ketidakpahaman inilah yang melahirkan persoalan dalam penggunaan media digital secara positif dan proporsional. Kita percayakan saja kepada anak-anak kita untuk memegang sepenuhnya gawai misalkan, udah nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Nah, karena ketidakpahaman ini akan berakibat fatal. Ini fenomena yang kita rasakan saat ini ya. Fenomena saat ini usia balita, usia batita bahkan gitu, usia 3 tahun ke bawah pun anak-anak itu sudah sangat mengenal gadget, sangat mengenal gawai. Nah, dahulu dia itu bau tangan ibu gitu kan. Sekarang itu pasti aja anak nangis kasihnya gadget. Lihat apa-apa pastinya gadget. Ini yang fenomena yang kita rasakan saat ini. Ini adalah situs jejaring sosial remaja ya. Remaja itu lebih mementingkan komunikasi maya daripada interaksi nyata. Teman-teman tahu, rekan-rekan tahu mungkin saat ini yang kita rasakan, apalagi usia remaja, itu lebih senang di kamar sendiri dengan gadgetnya. Tapi dia asik tanpa merasa bosan. Itu yang mereka lakukan karena dia banyak teman, banyak jejaring, banyak mencari informasi. Namun interaksi di dunia nyata yang harusnya secara sosialisasinya ini berkembang, ini yang tidak bisa berkembang. Nah, ketidakpahaman ranting berdampak pada gagal manfaat. Jadi intinya ada banyak situs jejaring sosial yang akhirnya jadi tidak bermanfaat untuk kita semua. Ini mungkin yang harus kita pahami, atau saya pun ini dapat dari beberapa sumber. Klasifikasi tayangan acara televisi terhadap anak ini juga ya, KPI kita juga harus paham ada apa saja di situ gitu. Biasanya kalau tayangan-tayangan kan suka ada bacaannya untuk berapa tahun, bisa untuk semua umur seperti ini ya. SU berarti untuk semua umur. Ada untuk usia 2-6 tahun, kemudian ada untuk usia anak, ada untuk remaja, dan bahkan untuk dewasa. Nah, ini yang mungkin yang harus kita selektif ketika anak-anak kita melihat tayangan-tayangan televisi. Fenomena yang harus kita ketahui juga bahwa 30 juta
anak Indonesia berusia itu 10-19 tahun adalah pengguna internet. Jadi dari usia 10-19 tahun ini sekarang itu sudah, wah anak-anak sudah canggih lah, sudah hampir hafal, bahkan kita yang tidak tahu aplikasi apa, anak-anak pasti sudah hafal. Orang tua di Indonesia ketinggalan dari anak-anak mereka adalah menguasai media digital. Betul sekali ini ya. Jadi anak-anak itu sudah lebih canggih, sudah lebih hafal, sudah lebih luar biasa. Pengetahuannya tentang digital. Kebanyakan dari mereka terekspos konten ketika mau Mohon maaf, kayaknya Bu Sitinya terkendala sinyal. Ya, mohon maaf, sebentar. Jaringannya saya izin share screen kembali. Barusan sempat terlempar. Nah, ini 76% siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 ini sudah pernah mengakses materi pornografi secara online melalui perangkat mobile, khususnya melalui smartphone. Yang harus kita waspadai, banyak sekali manfaatnya teknologi, namun ada hal-hal yang memang harus kita waspadai juga. Anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia ini banyak sekali ya fakta-fakta yang muncul, fakta-fakta yang muncul. Kemudian berikutnya adalah apa sih yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi. Sebentar, share screen-nya kita coba. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Sudah tampilkah share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Bisa dilanjut. Oke. Apa yang harus kita lakukan nih saat anak-anak sekarang sudah sangat ketergantungan dengan gawai atau dengan gadget. Nah, hal yang kita lakukan adalah pendampingan orang tua. Pentingnya pendampingan orang tua di rumah. Gitu. Yang pertama adalah pemahaman terhadap konten media digital yang ini yang sangat penting kita harus ketahui gitu. Jadi yang pertama itu pemahaman terhadap konten media digital. Kemudian alasan anak melihat pornografi sebagian besar tidak sengaja. Artinya orang dewasa gagal memahami era digital untuk melakukan pembatasan. Biasanya ada situs-situs yang memang secara tidak langsung itu muncul ketika anak-anak membuka internet gitu. Kemudian dalam keseharian, ini mohon maaf share screen-nya tidak bisa dimunculkan. Dalam keseharian penting untuk menegakkan peraturan. Nah, penggunaan media digital ini harus ada durasi tertentu. Jadi ada kesepakatan antara anak dan orang tua gitu. Harus berapa waktunya nih. Jadi kesepakatannya memang harus ada gitu. Sebagaimana disarankan oleh Asosiasi Nasional untuk PAUD, terutama anak usia dini, itu maksimal sehari itu 2 jam. Anak-anak memegang gadget atau gawai itu maksimal 2 jam.
Nah, kemudian selain pemahaman itu pentingnya komitmen. Komitmen pada kelompok keluarga ini sangat penting sekali. Gitu. Jadi multi usia ya, dari mulai anak-anak usia dini hingga mungkin dewasa atau remaja usia SMA mungkin. Nah, ini sangat penting adanya komitmen. Nah, dalam hal komitmen ini memang harus ada kesepakatan keluarga sebagai bagian komunikasi kebersamaan untuk pengelolaan waktu. Jadi, kesepakatan itu sangat penting bagi kita semua. Kesepakatan itu memang sangat penting gitu ya. Nah, jadi semaksimal mungkin, saya coba tampilkan. Semaksimal mungkin keluarga bisa melakukan kesepakatan dengan anggota keluarga. Nah, ini harus ada komitmen. Kesepakatan keluarga sebagai bagian dari komunikasi kebersamaan untuk pengelolaan waktu. Jadi, tanpa kita mendoktrin anak-anak atau tanpa kita otoriter terhadap anak. Jadi, kita lakukan kesepakatan. Nih, kira-kira jam berapa nih anak-anak boleh bermain gawai atau boleh bermain gadget gitu. Dan itu harus ada sanksi atau ada reward, ada punishment-nya gitu. Kemudian di remaja di Amerika ini usia 13 sampai 18 tahun ini bisa menghabiskan 8 jam per hari gitu untuk mengakses alat digital. Jadi di Amerika ini memang anak-anak itu lebih ke akses digital, baik menonton TV, sosmed. Nah, yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita itu bagaimana mengatur jam-jam yang harus dilakukan anak-anak. Misalkan jam menonton. Jam menonton ini harus disepakati. Jadi ketika kita menyepakati konsekuen, harus komitmen. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, kamu nonton jam segini ya nak ya, tapi orang tua atau bunda di rumah nontonnya tidak berdasarkan jam gitu. Jadi seenaknya aja bahkan bisa seharian penuh saat anak-anak ada itu pun gitu. Nah, ini juga harus kita batasi ya. Harus kita batasi bagaimana waktu untuk menonton televisi. Nah, ini kebiasaan menonton TV juga baiknya memang kalau anak usia dini atau anak-anak yang masih perlu pendampingan ini perlu kita dampingi. Perlu kita dampingi itu sambil kita stimulus bagaimana dia menanggapi tayangan yang telah ditontonnya gitu, sambil stimulus bagaimana daya tangkapnya, daya ingatnya. Yang pertama, menonton TV merupakan kegiatan pasif. Kita ini kan ya, kan TV misalnya 2 jam sehari. Usia 2 tahun, acara-acara tersebut sesuai sadar ya, kita nonton nih, Ikatan Cinta gitu ya. Sekarang kan lagi boomingnya Ikatan Cinta. Tanpa kita sadari di situ ada anak usia dini gitu, ada anak kecil, asik aja gitu kita nonton. Nah, mungkin ini yang harus kita ketika ketika kita sedang menonton. Nah, saya agak cepat karena waktunya juga hampir mau selesai. Nah, kemudian penumbuhan budi pekerti. Ini juga yang harus kita lakukan. Nah, yang harus betul-betul kita jadikan kekuatan, orang tua membangun fondasi pertahanan anak dengan akhlak atau karakter building.
Era digital memungkinkan timbulnya tantangan fenomena pengaruh media digital terhadap akhlak anak. Anak dengan fondasi akhlak tidak tergoyahkan di era digital. Kenapa seperti itu? Ketika kita memberikan fondasi awal kepada anak-anak, fondasi akhlak yang baik kepada anak-anak, ini juga insya Allah ini adalah salah satu kekuatan kita sehingga anak nanti ketika ini tidak akan terpengaruh dengan tayangan-tayangan yang ada di gadget, misalkan dengan tayangan-tayangan yang ada di TV, karena dia dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Biasanya kita berikan pemahaman secara utuh, pemahaman secara seksama kepada anak-anak. Kalau anak usia dini kan atau anak-anak yang masih di bawah usia balita itu atau 6 tahun ke bawah itu biasanya kita asik gitu berikan pemahaman itu, kayaknya nggak nonton ini ya, baiknya nonton itu. Kemudian fondasi anaknya juga biasanya masih kuat ketika diberikan kekuatan oleh orang tua. Era digital, apa sih era digital gitu ya? Karena memang mau tidak mau saat ini adalah memang zamannya digital. Konon katanya hampir semua pekerjaan juga sekarang sudah tergantikan. Sumber daya manusia sudah tergantikan katanya gitu ya. Nah, setiap perubahan meskipun perubahan yang lebih baik pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Jadi saat kita menghadapi era digital ini pasti akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Saat kita menghadapi era digital saat ini pasti akan ada pengaruh-pengaruh untuk kita. Nah, meskipun perubahannya ini lebih baik, pasti tetap ada positif, ada negatifnya. Nah, ini yang mungkin harus kita adaptasi menjadi hal-hal yang menjadi nyaman. Kemudian revolusi digital seperti ini ya, teknologi mereka dulu kan telepon segini, sekarang jadi perkembangan teknologi digital ini diwarnai dengan banyaknya perkembangan komputer dengan hal-hal yang baru ya, kemudian lahirnya internet, ada ponsel, telepon seluler yang beraneka macam beraneka macam merek dan lain sebagainya. Kemudian situs, jadi perubahan-perubahan digital kita juga mengakui yang mungkin dulu kita memiliki telepon genggam yang merek, punten saya menyebutkan merek Nokia itu sangat canggih, wah sekarang mah sudah kemana mungkin ya. Nah ini perubahannya kita bisa lihat gitu ya, perubahannya kita lihat. Banyak sekali seperti jam analog dari jam biasa menjadi jam digital, kemudian berubah lagi smartwatch dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, manfaat teknologi digital itu sangat banyak gitu. Yang pertama adalah sumber informasi tadi ya, kemudian membangun kreativitas iya, membangun komunikasi, jejaring pertemanan tanpa batas tanpa batas tempat dan lain sebagainya, iya ini bisa kita lakukan. Kemudian pembelajaran jarak jauh, iya kemarin saat pandemi kita tidak terbayang ya pembelajaran bisa dilalui atau bisa jarak jauh menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada atau media Zoom seperti halnya ini gitu. Nah, sekarang kita dituntut untuk bisa semua. Kita bisa melakukan apapun dengan teknologi. Kemudian jejaring sosial, warung-warung kecil itu atau pasar-pasar sudah hampir tidak berkembang karena sekarang sudah banyak yang berbasis online gitu kan. Ini dan ini sangat memudahkan kita untuk aktivitas, untuk transaksi dan lain sebagainya. Kemudian memperbaiki pelayanan
publik. Nah, seperti halnya sekarang KTP, biasanya kan kita ngantri di ke Disduk Capil gitu, ngisi online, udah jadi KTP kita, seperti itu. Nah, anak sebagai generasi digital, tentunya orang tua juga sebagai imigran digital. Ya, kalau kita adalah imigran, tidak mau kita harus tahu bahwa hal ini akan sangat banyak pengaruhnya terhadap anak-anak kita, akan sangat banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Jadi anak-anak kita itu sekarang sudah tidak seperti kita gitu. Kita kan udah usia berapa baru mengenal. Sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Tita juga sudah mengenal gadget, gawai dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami. Ini generasi imigran digital, individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital ini ya, karena kita kan dulu nggak ada nih misalkan SMS dan lain sebagainya, kita lebih ke surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian ini yang generasi digital, individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital, anak-anak kita tentunya gitu. Kemudian ciri generasi digital ini identitasnya adalah generasi digital ramai-ramai membuat akun di Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube ya. Sekarang itu jika rekan-rekan tahu, ketika di sekolah itu anak-anak biasanya ketika kita dulu itu kalau kita bercerita tentang profesi, ketika anak-anak ditanya, apa nih cita-citanya gitu kan, cita-cita aku mau jadi dokter Bu Guru, aku mau jadi pilot, aku mau jadi apa misalkan. Kalau sekarang hampir sebagian besar anak-anak ingin menjadi YouTuber. Ini jadi fenomena baru bagi sebagian pendidik gitu kan, fenomena baru. Kenapa anak-anak ingin jadi YouTuber? Karena memang yang dilihat oleh anak-anak itu adalah YouTube. Dan anak-anak itu pasti mengenal semua YouTuber, ya. Karena di YouTuber itu yang ditampilkan itu pas hal-hal yang wah, rumahnya bagus, misalkan ya, uangnya banyak dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kemudian dia privacy. Generasi digital cenderung lebih terbuka, blak-blakan dan berpikir lebih agresif. Ini kemudian ini juga kebebasan berekspresi. Generasi digital ini cenderung ingin memperoleh kebebasannya. Aku kan pengen bebas gitu. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Sekarang kan tidak terkontrol ya. Mereka itu bahkan sekarang itu banyak orang-orang yang viral itu dengan hal-hal yang menurut kita kayaknya enggak gitu deh. Tapi mereka ini karena teknologi ini mereka jadi viral gitu. Kemudian proses belajar. Generasi digital itu selalu mengakses dengan Google Yahoo atau Mbah Google biasanya ya, atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh. Jadi anak-anak sekarang itu ketika ditanya ini kan, kalau kita mah membaca buku gitu ya, beberapa halaman baru, anak-anak tinggal misalkan sebutkan ini, cari langsung gitu, tanpa mereka komunikasi dua arah gitu. Mereka tuh jarang sekali melakukan komunikasi dua arah. Mereka itu sangat berketergantungan atau sangat mengandalkan di digital tersebut gitu. Kemudian sedikit lagi, insya Allah, hal yang perlu diperhatikan orang tua
Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Jadi ini ya, jadi tidak menghalangi, dan ini memang bermanfaat, tapi harus mampu melindungi mereka. Itu tadi salah satunya diberikan pondasi. Di antaranya satu, ini yang harus dilindungi adalah kesehatan mata anak. Paparan berlebihan terhadap penggunaan karena telepon pintar dapat memicu penglihatan yang buruk. Banyak sekali kasus dari teman-teman saya yang memang karena bermain gadget anaknya itu terlalu lama sehingga anak yang cantik gitu ya, matanya juling. Kemudian ada hal-hal, ada virus, ada apa di matanya. Jadi banyak sekali yang memang kita harus ketahui, wah ini manfaat dari gadget, kemudian positif negatifnya kita harus ketahui. Kemudian masalah tidur. Masalah tidur anak dapat terjadi namanya melihat layar digital, dampak isi media digital. Ini biasanya polanya jadi berubah. Malamnya dia asik dengan gadgetnya, pagi-pagi dia Masya Allah gitu ya, susah sekali bangun karena tidur terlalu malam. Kesulitan konsentrasi. Nah, penggunaan media digital ini memiliki efek pada keterampilan mengubah perhatian anak, sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Jadi hati-hati Bun. Jadi apa yang harus kita perhatikan ya ini, jangan sampai anak-anak kita kesulitan konsentrasi. Kemudian menurunnya prestasi belajar. Nah, ini juga ya, biasanya pengguna gadget yang berlebihan di sekolah itu bisa menurun prestasi belajarnya. Perkembangan fisik. Nah, membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang. Karena main gadget kan tidak bergerak tuh, anak asik memang, anteng memang kalau sudah main gadget, tapi tidak ada pergerakan, sehingga nanti bobot tubuhnya bisa overweight gitu ya, tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian perkembangan sosial ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh kita. Jadi anak-anak digital itu adalah anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga sulit bergaul secara langsung. Kemudian memiliki kesulitan mengenali berbagai nuansa perasaan. Empatinya kurang, Bud. Empatinya kurang. Jadi dia lebih asik dengan dunianya sendiri. Karena kan anak-anak digital itu mau beli makanan atau beli ini tuh tidak usah ngigit kalau kita ke warung gitu kemana. Dia mah tinggal GoFood. Mau ini tinggal klik, sehingga memang sosialisasinya pasti akan kurang. Nah ini yang kita khawatirkan gitu ya, karena mau tidak mau fitrahnya manusia itu adalah hidup secara bersosial gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Banyak sekali ya Bun ya, ini perkembangan otak dan hubungan dengan penggunaan media digital ini juga bisa menunda perkembangan bahasa anak. Kenapa bisa? Itu satu arah. Komunikasinya itu satu arah. Jadi tentunya komunikasinya itu tidak bisa berkembang. Jadi si anak kok asik dengan gadgetnya sendiri, ketawa, senyum, paling gitu ya. Tapi tidak terstimulus bahasanya, tidak terstimulus komunikasinya gitu. Nah, ini pendampingan generasi digital. Sebagian besar pejabat lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton TV. Nah, ini kemudian ini kayaknya yang harus kita lakukan adalah tambah pengetahuan Anda, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas kepada anak-anak. Nah, imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Jadi Bun, triknya adalah kita buat kesepakatan di awal, bagaimana penggunaan gadget di rumah bersama anak-anak gitu, sehingga kita bisa membuat kesepakatan, kemudian kita berikan reward dan punishment. Nah, dan
harapannya memang tidak terlalu banyak untuk bermain gadget. Lebih banyak di dunia nyata. Bahwa kita makan harus bareng, dan makan itu harus penuh kesadaran. Makan penuh kesadaran itu adalah tanpa memegang gadget. Anak-anak remaja sekarang, anak-anak usia SMP, SMA, makan itu mereka asiknya itu sambil nonton YouTube. Satu pegang HP, satu tangannya sambil menyuap. Ini yang fenomena yang Masya Allah gitu ya. Nah, ketika kita berikan kesepakatan, anak-anak kita tentunya akan, dan kita komitmen Bun, kita komitmen. Jadi ada reward, ada punishment. Kalau di satuan pendidikan ada SOP-nya gitu, ada standar operasionalnya. Ini kalau ini kan berarti harus sesuai dong dengan apa yang sudah kita sepakati gitu. Nah ini sehingga kita bisa memberikan interaksi di dunia nyatanya itu lebih banyak. Itu pinjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Jadi kalau untuk belajar ya untuk belajar, tidak lain-lain. Kemudian pilihkan program aplikasi yang positif. Kadang kan suka ada ya untuk agar situs-situs itu tidak muncul, ada nih misalkan itunya. Kemudian mendampingi dan meningkatkan interaksi. Tetap Bun, walaupun anak sedang memegang gawai, kita tetap harus mendampingi. Gunakan perangkat digital secara bijaksana. Ya, orang tua perlu bijaksana menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Ini juga yang kadang-kadang saya suka lupa juga gitu. Kadang-kadang kan sedang interaksi, ada WA atau apa, wah kita langsung asik dengan balas WA dan lain sebagainya, sehingga ini juga bisa menstimulus anak muda. Akhirnya jadi, nah aktivitas di dunia nyata, di dunia maya ini komunikasi jarak jauh, membaca berita, melihat gambar dan video, ini merupakan kegiatan dunia maya. Saat inilah yang tepat bagi orang tua untuk mempersiapkan anak berkunjung ke dunia maya. Jadi situs-situsnya harus sudah kita inikan ya, sudah kita berikan. Kemudian telusuri aktivitas anak di dunia maya. Kemudian ini, penggunaan media digital sedikit lagi ya Bun. Penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangannya. Jadi orang tua dan anak memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital. Bukan untuk memproteksi anak, tapi untuk memberikan kesempatan atau keterampilan yang tepat pada saat anak terpapar oleh informasi dari media. Karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi. Jadi Bunda, intinya bahwa triknya ketika sekarang pendidikan di era digital ini, triknya kita tidak bisa ini udah nggak boleh nih, nggak bisa. Yang penting adalah kesepakatan, buat komitmen kepada anak-anak, dan ini memang harus secara utuh dan harus kesepakatan dibuat bersama. Itu saja mungkin karena waktu ya, Bu Cici meminta kalau ke saya jam 1 teng harus sudah selesai, karena Bunda-Bunda juga rekan-rekan semua harus melanjutkan pekerjaannya. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini sangat tergesa-gesa, sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu terbatas, dan sekali lagi mohon maaf tadi masuk bergabungnya agak terlambat sehubungan dengan terkendala sinyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya serahkan lagi ke siapa ya untuk selanjutnya? Atau barang? Ya Bu, mungkin bisa dibantu untuk jawaban-jawaban yang ada via chat. Iya, bentar, saya belum baca chatnya, mohon maaf. Mulai umur berapa anak boleh lihat layar digital ya? Tadi usia 2 tahun itu baiknya tidak. Usia 2 tahun itu baiknya interaksi dengan kita. Jadi jangan kenalkan anak-anak di usia batita itu sebaiknya gitu ya. Sebaiknya jangan kenalkan anak-anak gadget, karena kalau sudah wah pasti gitu. Dan satu lagi adalah komitmen. Ketika anak meminta gadget sambil nangis, kita jangan berikan, karena nanti ketika kita berikan, aduh kasihan udah nangis, itu akan jadi senjata bagi anak-anak.
gitu. Kemudian bagaimana mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget? Kalau anak usia ini atau usia balita, itu kita alihkan perhatiannya, alihkan kegiatannya bersama kita. Yang tentunya menarik bagi anak gitu, tentunya menarik. Jadi kita siapkan nih, persiapkan apa kreativitas, apa kegiatan bermain games dengan orang tua gitu ya. Itu bonding itu yang sangat baik menurut saya. Jadi ketika anak sudah terlanjur kecanduan gadget, nah ini kita harus wah ini anak saya udah kecanduan gadget nih, ini kayaknya nggak bisa nih, khawatir nanti perkembangannya tidak maksimal, khawatir nanti sosialisasinya bagaimana dan lain sebagainya. Ini kita berarti ada effort kita yang harus kita yang harus dijadikan pegangan oleh kita. Oh, berarti kita harus ada quality time bersama mereka gitu, quality time bersama dengan anak-anak. Jadi alihkan kegiatan anak-anak dengan kegiatan menarik di dunia nyata. Kalau perempuan bisa masak di rumah bareng-bareng, ini kamu potong ini ya, potong sayurannya ya, walaupun memang aduh nanti hasilnya gimana. Atau bisa jadi bundanya belanjanya jadi dua nih, wortelnya jadi seperempat buat mainan anak-anak misalkan, seperempatnya lagi buat di sayur. Nah seperti itu. Kemudian biasanya tuntutan ibunya juga karena anak tinggalnya berbeda. Jadi kalau anak tidak langsung menjawab chat ibunya akan dimarahi. Oh iya, betul. Jadi kadang-kadang anak kita lagi di mana gitu ya, kita chat lagi di mana, nggak dijawab nih gitu. Kita suka agak ini. Nah, untuk itu perlunya kesepakatan dari kita gitu, perlunya kesepakatan. Jadi mungkin di awal kita sampaikan, nanti mainnya gini gitu ya. Nanti si anak juga akan paham. Dan kita memang harus memaklumi gitu. Jadi nampaknya tidak langsung ketika tidak dibalas itu kemana nih ininya gitu kan. Kok nggak dibalas ini nih? Nah seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau usia balita itu lebih mudah untuk mengalihkan kecanduan, mengatasi anak yang sudah kecanduan. Untuk remaja itu memang harus dari hati ke hati, karena kan anak-anak remaja itu sudah mereka itu sudah punya dunianya sendiri dan berbicara pun tidak bisa nada perintah dari kita. Kita harus berbicara kepada anak-anak itu sebagai teman, gitu. Itu mungkin jawaban singkat dari saya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau tidak puas nanti boleh bertanya lagi kepada para ahli-ahli yang lainnya. Itu mungkin Teh Ervina yang bisa saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1, Bu Siti, ditutup aja acara pada siang hari ini. Baik, baik Bunda-bunda semuanya, rekan-rekan semuanya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini, sharingnya untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan ini bukan menggurui, tapi kita hanya sekedar sharing pengalaman. Mudah-mudahan juga bunda-bunda semua memiliki putra-putri yang luar biasa ya, yang insya Allah sesuai dengan harapan bunda-bunda semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat. Bisa bekerja dengan sehat juga. Sampai bertemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dan terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lead kalau begitu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.